Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan saya Bapak Widodo, mengajar di kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar struktur teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari seperti yang anak-anak lihat bersama. Yang pertama, mengidentifikasi laporan hasil observasi. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita, pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, mengawali pembicaraan pada kesempatan ini, kita akan mendeskripsikan atau mendefinisikan apa laporan hasil observasi itu. Laporan hasil observasi itu naskah atau tulisan singkat mengenai sesuatu yang ditulis dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Di situ ada 3 kata yang harus diberi penekanan. Tulisan singkat, yang ditulis berdasarkan sesuatu itu berarti berdasarkan objek yang diamati, dan objek itu dilakukan pengamatan dengan saksama, tidak sekadar melihat tapi mengamati dengan sungguh-sungguh atas objek tersebut. Jadi tulisan singkat, tulisan itu ditulis berdasarkan objek tertentu dan objek itu sebelumnya dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu secara umum ada 3 bagian. Kalau orang mau menulis laporan hasil observasi, setelah mengadakan pengamatan terhadap objek tertentu, laporan itu ditulis dengan masing-masing urutan atau struktur. 1. Di awal tulisan, orang menyampaikan pernyataan umum dan klasifikasi. Pernyataan umum itu bisa memberikan definisi atas barang, definisi atas objek, dan beberapa kalimat yang sifatnya itu umum atas objek tersebut. Kemudian bisa diikuti klasifikasi atau pengelompokan atau penggolongan atau pengkategorian atas objek. Nah, itu jadi di bagian awal orang menyampaikan sebuah pernyataan umum dan diikuti klasifikasi. Di bagian berikutnya, di bagian kedua, orang menyampaikan deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian dari objek itu ada apa saja, dideskripsikan, dijelaskan. Dan di bagian akhir nanti diakhiri ditutup dengan deskripsi manfaat. Manfaat atas apa? Ya manfaat atas objek yang dilakukan pengamatan tersebut. Jadi diberikan penegasan. Kalau orang menulis laporan hasil observasi, struktur umumnya yang pertama pernyataan umum dan klasifikasi disampaikan dulu, kemudian di bagian berikutnya disampaikan deskripsi bagian-bagian atas objek tersebut, dan yang di bagian akhir nanti diikuti dengan deskripsi manfaat. Nah, sekarang mari kita lihat contoh teks laporan hasil observasi singkat ini. Tadi saya menyampaikan ada 3 bagian. Nah, ini contoh bagian 1. Di bagian 1 ada 1 paragraf. Nah, tulisan yang berwarna merah itu adalah kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan dan seterusnya. Itu mendefinisikan wayang. Tadi diikuti dengan pengkategorian, pengklasifikasian. Maka di situ disebutkan di bagian berikutnya dalam paragraf itu bahwa wayang dibagi menjadi 3. Masing-masing wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, itu maksudnya seperti itu. Sebuah definisi disampaikan, kemudian diikuti dengan mengklasifikasi atas
sesuatu itu. Dalam hal ini pada paragraf ini yaitu mengklasifikasikan wayang dalam 3 jenis, 3 nama, yaitu wayang wong, wayang golek, dan wayang kulit. Sekarang mari kita lihat di bagian kedua. Tadi di bagian kedua itu ada bagian yang dinamakan deskripsi bagian. Maka bagian-bagian itu yang tadi di awal diklasifikasikan, dikelompokkan, pengklasifikasian tadi, 3 jenis wayang itu nanti dideskripsikan, diuraikan di bagian kedua ini. Kalau tadi misalnya ada wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek, maka di sini misalnya bisa dikembangkan masing-masing dalam 1 paragraf. Sehingga wayang kulit ditulis 1 paragraf, wayang wong ditulis dalam 1 paragraf, dan wayang golek juga ditulis dalam 1 paragraf. Inilah yang disebut dengan deskripsi bagian. Mendeskripsikan bagian-bagian yang tadi di awal di bagian 1 sudah diklasifikasi tadi. Nah, sekarang di bagian akhir, di bagian ketiga sebagai penutup tulisan laporan hasil observasi, di sini disampaikan deskripsi manfaat. Manfaat atas apa? Ya, manfaat dari wayang tadi yang tadi diklasifikasikan dalam 3 nama tadi. Nah, di sini disampaikan dalam 1 kalimat. Dikatakan, diinformasikan bahwa wayang itu sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, anak-anak sekalian, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu urutannya, sebuah teks itu ditulis. Pertama-tama penulis menyampaikan kalimat definisi atau mendefinisikan, diikuti dengan mengklasifikasi, itu disampaikan dulu di bagian awal tulisan. Misalnya bisa ditulis dalam 1 paragraf atau 2 paragraf. Pada contoh tadi ditulis dalam 1 paragraf. Kemudian di bagian kedua ada deskripsi bagian, dan di bagian ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, anak-anak, misalnya kita melakukan pengamatan terhadap objek yang lain, misalnya di sini ada objek yang bisa dijadikan dasar penulisan laporan hasil observasi, misalnya bunga. Nanti diamati bunga itu. Bunga itu apa toh? Dibuat 1 kalimat definisi. Kemudian dibuat klasifikasi atas bunga. Baru nanti di bagian tengah ditulis bagian-bagian dari bunga itu apa toh? Kalau misalnya mengambil topik bunga bougainville, bunga bougainville itu ada bagian-bagian apa saja toh? Oh, ada bunga, ada daun, ada tangkai, ada batang. Nah, itu nanti dideskripsikan bagian-bagiannya masing-masing, dan di akhir tulisan nanti bisa ditutup dengan deskripsi manfaat. Manfaat dari apa ya? Manfaat dari bunga tersebut. Nah, kalau misalnya kita mengamati sebuah binatang, misalnya kupu-kupu atau sebuah burung, sama saja, amati. Di awal bisa disampaikan sebuah definisi. Oh, kupu-kupu itu apa? Terus dibuat klasifikasi. Oh, jenis kupu-kupu itu ada apa. Nah, di berikutnya nanti disampaikan bagian-bagian dari kupu-kupu, ada bagian apa saja. Oh, ada bagian sayap, dibuat deskripsinya. Oh, ada bagian tubuh, dibuat deskripsinya, dan seterusnya. Dan di akhir tulisan nanti bisa ditutup dengan deskripsi manfaat dari kupu-kupu tersebut. Nah, anak-anak, di akhir pembicaraan kita ini nanti Bapak ingin memberikan tagihan kepada kalian semua. Tagihan nanti coba ditulis di kotak yang disediakan di aplikasi di eSchool. Apa yang harus dituliskan? Coba anak-anak menjawab 2 pertanyaan tersebut. Sudah jelaskah kamu dengan materi pembelajaran yang disampaikan hari ini? Materinya apa? Struktur, teks, laporan, hasil observasi. Yang tadi dikatakan ada bagian
pernyataan umum, diikuti klasifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan diikuti dengan deskripsi manfaat. Jika belum jelas, coba ajukan atau tulislah satu pertanyaan yang nanti akan saya jawab pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, itu tagihan yang harus kalian lakukan. Sekali lagi, nanti silahkan ditulis di kotak eskul yang disediakan di aplikasi tersebut. Demikian pembelajaran singkat kali ini. Nanti berikutnya akan Bapak tambahkan materi dan saya kirimkan kepada anak-anak melalui aplikasi eskul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.